Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita mau renungkan pujian ini. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia yang telah mati, tapi Dia juga bangkit untuk kita semua. Mari kita mau menghargai karya Yesus. Mari kita mau nikmati karya Yesus, menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau gantikan kami. Engkau tanggung dosa kami Tuhan. Engkau tanggung kutuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terlalu besar
kita bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat darah yang suci, pengorbanan yang sangat mahal yang kami terima di dalam Engkau Tuhan. Kami mendapat kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Bapa dalam sorga, hadirlah Engkau melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar Tuhan. Kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami makan dan minum dari firman-Mu. Bapa yang baik, urapilah hamba-Mu, tolonglah hamba-Mu Tuhan, persiapkan hamba-Mu dengan firman-Mu, dengan urapan yang daripada Allah. Bapa yang baik, kami persiapkan hati, telinga kami, pikiran kami, untuk kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Tuhan tolong setiap penjabaran dari firman-Mu, biarlah hikmat-Mu tercurah dalam kehidupan hamba-Mu. Singkapkan yang ingin Engkau singkapkan dalam kehidupan kami, sidang jemaat-Mu. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir firman-Mu dibentangkan. Biarlah roh Allah saja yang bekerja. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, kita hari ini boleh bersuka cita karena ada kemenangan yang luar biasa ya. Jadi kita hari ini boleh sungguh bersuka cita karena kuasa dosa telah dihancurkan oleh darah Yesus ya, kuasa Yesus. Terima kasih. Kalau hari ini kita boleh lagi datang bersama-sama memuji Tuhan. Dan hari ini kita juga akan belajar bagian dari firman Tuhan. Dan juga saya berharap kita masing-masing boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ya. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita sementara. Baik Bapak Ibu, masing-masing saya berharap hari ini sungguh-sungguh menikmati bagaimana jamahan Tuhan ya. Kita sambil menunggu kita lihat bagaimana kasih Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat
1 sampai 8 yang akan kita pelajari ya. Ya, kita akan melihat di sana, yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya, ya. Jadi di sini bilang pokok anggur, ya. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang mengenai pohon kepribadian keluarga, ya. Dan juga di dalam Alkitab kita lihat pohon kehidupan, ya. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa gara-gara apa? Ya, gara-gara pohon ya. Ya, Tuhan kasih sebuah peringatan dan juga janji mengenai pohon ya, pohon mengenai pengertian yang baik dan benar ya, yang baik jadi pohon kehidupan. Nah, sebenarnya di sana jatuhnya bukan karena makan buah pohon itu ya, tapi karena tidak taat pada janji Tuhan. Memang buah itu dari pohon itu hanya sebagai jalan iblis untuk menjatuhkan manusia ya. Jadi pada dasarnya manusia jatuh dalam dosa bukan karena pohon ya, tapi karena tidak taat pada perkataan Tuhan, tidak taat apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi melalui pohon itu iblis memakai. Jadi kita juga sama seperti itu. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, maka iblis bisa memakai berbagai cara untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita, untuk menjauhkan kita dari kebenaran itu. Jadi di sini dibilang, akulah pokok anggur yang benar. Ya, jadi siapa di sini dibilang? Siapa pokok anggur di sini? Tuhan Yesus. Ya, akulah pokok anggur yang benar. Jadi kenapa dibilang benar? Ya, karena ada yang palsu, ada yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah penyelamat dengan berbagai cara apa? Berbuat baik segala macam. Tapi Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar, pokok, ya. Dan kemudian kita lihat di situ apa dibilang? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ranting di sini siapa? Orang percaya, orang yang mengaku percaya pada Yesus. Ya. Kita akan lihat situ, coba PPT anunya. Nah, disinilah kita lihat, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting. Jadi orang percaya itu ranting yang menempel ke dalam pokok. Ya. Kemudian kita lihat di situ, ada satu lagi dibilang, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ya. Oke, jadi semakin kita berbuah, semakin dibersihkan. Ya. Jadi jangan berpikir, oh saya sudah percaya Yesus. Ya. Saya sudah membawa jiwa. Cukup sampai di sini. Saya ongkang kaki saja. Enggak. Ya. Semakin berbuah, dibilang apa? Semakin dibersihkan itu enak enggak? Ya. Sama seperti kemarin kita belajar mengenai benalu yang sudah menempel di dalam pohon. Ya, nancap. Kalau kita melihat dia dari jauh begitu indah, rimbun. Dan kita menganggap bahwa dia adalah pohon yang sangat subur, sangat bahagia. Ternyata kenyataannya pohon ini sudah kering, tidak menikmati hidup lagi. Karena apa? Yang kelihatan dari jauh itu ternyata benalu yang menghancurkan dia. Yang menyamakan mirip seperti daun. Sama dengan itu juga kita. Seringkali di dalam jiwa kita itu digerogoti bermacam-macam nilai-nilai, konsep nilai yang tidak benar, konsep pikiran yang tidak benar, konsep perasaan yang tidak benar, konsep pemahaman yang tidak benar. Inilah menjadi
pemicu mental kita, jiwa kita digerogoti oleh bermacam-macam iri hati, kebencian, arogansi, segala macam egois, macam-macam muncullah di sana. Akhirnya menguasai seluruh kehidupan kita. Dan jiwa kita dikuasai, akhirnya iman lambat laun, mati. Kemudian keegoisan kita, kedangingan kita yang mengendalikan. Akhirnya sudah tidak ada lagi damai sejahtera. Ya, cari kemana-mana. Nah, kemudian kita lihat situ, ya, orang percaya statusnya apa? Melekat pada pokok, ya, diatur, ya, kalau kita lihat ya. Kemudian diperhatikan oleh pengusaha. Siapa pengusahanya? Kalau kita lihat ayat berikutnya, coba. Dibilang situ apa? Bapakulah, kalau ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapa pengusahanya yang memiliki, ya. Akulah pokok anggur, Bapakulah pengusaha. Jadi pengusaha dipelihara oleh sang Bapa. Ketika kita benar-benar melekat kepada Yesus. Ya. Dan kemudian dibilang di situ dibersihkan pengusaha dan menghasilkan buah. Itulah ranting. Ya. Itulah luar biasanya ranting yang menempel itu. Kemudian dibilang apa? Masing-masing punya ukuran, posisi. Ya, posisi keluar berbeda, memiliki relasi yang nyata, bentuk dan keberadaannya juga unik, berguna, intim satu sama lain. Karena apa? Kita yang di dalam ini semuanya ranting. Masing-masing kita tidak ada persis yang sama. Diciptakan oleh Bapa. Masing-masing kita punya keunikan. Masing-masing kita punya adonan. Ya. Tuhan punya adonan buat saya, hanya saya. Tidak ada yang lain. Begitu juga Pendeta Sujono. Adonannya khusus, bukan adonan saya. Ya, beda kalau orang berbuat kue ya. Kalau mau siapa yang membuat kue? Satu adonan bisa beribu-ribu toples ya. Tapi kalau Bapa di surga menciptakan kita hanya satu adonan satu orang. Unik. Tapi masing-masing kita melekat di dalam Yesus. Masing-masing kita punya nilai. Masing-masing kita punya keunikan, masing-masing kita punya kelemahan, dan masing-masing kita punya kelebihan. Ya, jadi kalau sesama ranting, ya kadang-kadang saya juga goyang sama istri, ingat ya kamu ranting, aku juga ranting. Kita enggak ada bahan loh ya, sama-sama haknya loh ya di dalam Tuhan, cuma bedanya, ya aku bisa masak, kamu hanya bisa makan. Jadi Tuhan kasih. Jadi di sini kita sebagai orang percaya, kita diberikan satu kekuatan yang luar biasa dan satu perbedaan yang luar biasa ya. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh Bapa. Ya, pengusaha ya. Kita lihat situ peran terhadap pokok, memberi hakikat ya. Hakikat sebagai anaknya. Dipanggil, dipelihara, ya. Karena apa? Pertama kali Tuhan menciptakan manusia mempunyai keinginan apa? Manusia itu hidup damai bersama dengan Allah. Diberikan Tuhan rencana yang begitu indah. Manusia itu hidupnya luar biasa, damai dan sejahtera. Tapi ada satu oknum, iblis tidak mau. Dia hancurkan rencana manusia, rencana Tuhan itu pada manusia. Tapi Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mencintai, ya. Iblis boleh bekerja, tapi Tuhan yang berkuasa. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa, harusnya dibuang, dihancurkan. Tapi Tuhan pelihara. Di sini kita lihat bagaimana dia memperhatikan ranting, ya, peduli, bertanggung jawab, ya. Tapi dengan syarat apa? Jika ranting itu melekat pada
pokok. Itu jelas. Dibilang situ, kalau tidak mau, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa atau berbuah apa-apa. Ya. Coba-coba keluar dari tidak menempel dengan Tuhan Yesus. Coba-coba tidak menikmati janji Tuhan Yesus setiap hari. Coba-coba tidak membuat hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Mungkin beberapa saat nikmat, enak ya. Tapi suka tidak suka, siap tidak siap akan dihancurkan. Mengalami kekeringan. Tegas ya, sang Bapa sebagai pengusaha. Dan di sini kita lihat kembali kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur ya. Ya, di situ dibilang sumber hidup, memberi makanan, ya, memberi pertumbuhan ranting. Kemudian pokok itu juga tempat tumbuhnya ranting, ya. Jadi ranting, kalau dia tidak melekat, dia tidak akan bisa hidup. Karena apa? Sumber makanannya tidak jalan. Jadi makanan tidak jalan karena sang sumbernya adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi di sini tegas, ranting. Saya waktu baca ini dan merenungkan dan ini sering menjadi satu pergumulan kami. Iya, luar biasa Tuhan ini. Memberikan satu contoh yang bisa kita lihat sehari-hari. Ya, dulu waktu saya masih di Kalimantan, bayangan saya pokok anggur itu, coba kira-kira gimana? Bayangan saya itu tinggi, ya, terus rimbun gitu. Waduh, karena saya waktu di Kalimantan sejak kecil yang saya lihat apa? Pohon karet yang paling banyak. Ya. Jadi saya membayangkannya itu pohon anggur itu hampir sama dengan pokok anggur itu sama dengan tidak jauh dari pohon karet. Kenapa? Pohon karet itu bawahnya kecil-kecil, ya, dan tinggi. Tapi begitu saya waktu itu dibawa ke Surabaya dan dibawa saya ke Batu, terus saya bilang waktu itu ini pohon, kalau di sana itu kayak pohon sirih ya, maksudnya batangnya itu. Saya bilang sama mertua saya, loh sirih di sini, ini bukan sirih, terus apa? Ini anggur. Anggur? Ini anggur? Iya ini anggur. Saya bilang, wah ternyata konsep saya salah. Akhirnya saya pulang, saya cerita, ternyata pokok anggur itu bukan seperti itu loh. Terus, ya seperti ini. Nah di sini kita lihat ya, karena kadang-kadang persepsi yang salah itu membuat kita juga kadang-kadang salah mengerti. Ya. Nah Tuhan Yesus seringkali kita pakai sebagai apa? Hanya saat kita perlu. Hanya saat kita dalam kondisi yang tidak enak baru kita datang. Padahal dibilang di sini, akulah pokok anggur, kamu harus menempel. Jika tidak, kehidupanmu sehari-hari tidak akan berkembang. Nah di situ kita lihat apa? Dia bilang juga ada relasi yang kuat dengan ranting ya, ada relasi yang kuat ya. Jadi tempat dia ada relasi yang kuat dengan ranting. Nah, di sanalah kehidupan itu muncul jika ada relasi yang luar biasa. Bagaimana itu bisa relasi itu? Jika dia benar-benar menempel. Karena apa? Sumber dari sebenarnya kalau kita lihat kehidupan kita adalah benalu yang sesungguhnya yang asli itu adalah dosa. Itu yang pertama menempel di dalam kehidupan kita ya. Coba mungkin sedikit dikasih gambar pohon yang kemarin ya, yang ada dosa ya, di bawahnya ada dosa. Nah, coba kita lihat ya.
Benalu yang sesungguh, yang asli itu adalah dosa. Ya, yang masuk di dalam kehidupan manusia. Kemudian dosa itulah merusak jiwa manusia. Dirusaklah di sana dengan berbagai macam, dengan berbagai kehidupan. Ya, muncullah konsep-konsep pikiran, konsep-konsep perasaan, konsep-konsep pemahaman yang negatif. Akibat konsep pikiran, konsep perasaan, konsep pemahaman negatif ini, maka muncullah berbagai macam-macam yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian dia mencengkram. Ya. Nah, makanya dibilang Yesus menempel kau di pokok ini. Karena Bapa yang akan mengusaha dan juga akan memperbaiki, akan memotong. Nah, benalu supaya pohon ini sehat, harus diapain? Dibersihkan. Sama dengan ranting yang ada di dalam pokok anggur. Ranting itu banyak penyakit, ranting itu banyak benalunya, mungkin kadang-kadang tidak kelihatan, tapi banyak bakteri-bakterinya. Dibersihkan. Mau dipotong? Tunggu dulu, masih bisa hidup. Tapi waktu dibersihkan, enak enggak? Kikis, dikikis, dikikis, dikikis. Kalau bisa ranting itu ngomong, kira-kira dia ngomong apa? Sakit, jangan. Kikis lagi, sakit, jangan, aku enggak mau. Tapi sang Bapa melihat perlu, kamu sangat perlu, sangat perlu. Kikis lagi, kikis lagi. Itu yang kita alami. Berbagai macam diizinkan untuk membuat kita semakin erat menempel ke pokok anggur itu. Sang Bapa melihat kita masing-masing punya potensi yang luar biasa. Sang Bapa membuat kita ingin berkembang. Dan Sang Bapa tidak peduli masa lalu kita seperti apa. Tapi yang Dia mau, buka hatimu. Datang. Sujud. Karena itu sudah dilakukan oleh Sang Anak untuk menolong, memberikan hidupnya. Dia mati di kayu salib dan bahkan juga dia berikan darahnya. Dan bangkit kembali untuk menunjukkan apa? Dosa yang menguasai tadi, kuasanya sudah tidak bisa lagi menghancurkan manusia untuk tidak masuk ke surga. Tapi darah Yesus yang membuat manusia untuk masuk ke surga. Disucikan, diampuni, dipulihkan. Tapi ya itu tadi, siap terus dibersihkan. Dicabut satu persatu. Ini sedikit waktu saya di rumah punya pohon mangga, dan ada pohon mangga ini udah mulai, waktu kecil saya lihat tidak ada apa-apanya. Tumbuh. Begitu besar mulai berbuah dia ada benalu. Saya bilang kok lama mangga tidak berbuah gitu. Akhirnya saya lihat oh ini penyebabnya. Saya panggil tukang panjat pohon, tolong diambil ya. Nah, waktu dia, Pak mau ditebang ke pohonnya? Jangan, sayang, cabut aja benalunya. Wah cabut itu lama, enggak apa-apa. Dicabut itu dan ternyata merembet akar-akarnya kemana-mana. Saya bilang sama dengan kehidupanku yang sudah dirusak oleh dosa dan ditambah lagi pengalaman dan ditambah lagi bagaimana aku dibesarkan sejak kecil itu menempel semua merambat ke seluruh kehidupan mentalku. Saya bilang luar biasa dan itulah yang dilakukan oleh Sang Bapa. Membersihkan. Sehingga tumbuh menjadi pribadi yang terus boleh mengasihi Tuhan. Kadang-kadang aku pikir gini, aku udah lama bertobat, sudah beberapa kali pelayanan, juga sudah menolong banyak orang, sudah semakin dibersihkan.
Nah, sedikit contoh ini kemarin waktu konsep pikiran itu dikacaukan. Waktu mau sini sebulan yang lalu Pak Sugiono menelpon, boleh enggak pelayanan di Jajak? Saya bilang, oh ya dulu pernah. Oke, tingkat cerita oke. Sudah dibilang tanggal 7 sampai tanggal 9. Ya, tanggal 2 kalau enggak salah, itu tanggal 1, tanggal 2, tiba-tiba istri saya batuk yang sangat lumayan buat saya serius. Saya bilang, kamu batuk ya? Waduh, tanggal 2 bagaimana? Ya udah kita tunggu. Akhirnya untung dia langsung ke dokter, ini peka. Saya bilang, Tuhan, apakah kami harus berangkat ke Jajak dengan kondisi yang seperti ini? Waktu saya berdoa, bayangkan kalau nanti dibatalkan, bagaimana kalau diteruskan dia kondisinya enggak ini, ya udah, dibilang, kita lihat dulu kondisi. Tapi pikiran saya waktu itu sudah begitu, kemana-mana. Bilang, ini kok aku ini aneh, belum apa-apa sudah kemana-mana ininya. Sudah mau pikir, oh udah batal, tapi enggak mungkin. Tuhan tolong. Aku tahu di sana Engkau akan bekerja. Aku tahu ini hanya sedikit pembersihan kepada diriku supaya aku bisa melepaskan konsep pikiran yang negatif ini dalam diriku. Tolong berikan kemenangan. Besoknya kemudian istri saya sudah mulai tenang. Kemudian tanggal 4 atau tanggal 3 ya, anak saya tiba-tiba drop. Lambungnya dan bahkan juga dia harus ke dokter. Nah, saya itu kelemahannya Bapak Ibu. Kalau saya agak sakit, enggak enak badan itu masih bisa saya tutupi. Tapi ketika istri saya sakit, saya masih agak sedikit nyaman. Tapi kalau anak saya sudah sakit, saya sudah langsung kehilangan Saya bilang, Tuhan tolong, aku mau Engkau yang beracara. Akhirnya saya bilang, berangkat atau tidak? Satu malam sebelum berangkat ke sini, kami berangkat hari Rabu ya, Rabu malam, waktu itu jam 11, jam 4 sore, anak saya masih gimana, sehat? Kita doakan ya, kita berdoa, iya. Jam 5, gimana? Ya baik-baik saja Pak. Papa enggak apa-apa berangkat apa? Saya bilang, saya berangkat, dia di rumah, istri saya yang biasanya yang merawat setiap anak saya, istri saya. Gak apa-apa Papa berangkat? Gak apa-apa Pak, berangkat aja. Berangkat kami, terus sampai di sini gimana? Ya masih tetap tidur. Saya bilang kita doakan terus, kita doakan. Dan puji Tuhan, sampai di sini Tuhan berikan satu ketenangan buat saya. Dan melihat Bapak Ibu, kemarin itu semangatnya luar biasa, semuanya mau muji Tuhan dan bahkan juga mau dengan komitmen untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dalam keluarga, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Satu, dia memenangkan pikiran negatif yang selama ini begitu mencengkram di dalam mental saya. Karena itulah kelemahan saya selama seringkali pikiran-pikiran macam ini yang mengacaukan. Yes, terus akhirnya saya membaca ini lagi, kalau kau melekat, ada yang bisa mengganggu, ada yang bisa merusak. Akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih. Begitu lihat kemarin, tadi malam saya bilang, Tuhan terima kasih. Luar biasa kau. Bapak terima kasih pengorbananmu, terima kasih Yesus, terima kasih. Ternyata saya sebagai manusia seringkali juga masih begitu kuat, dikuasai kadang-kadang konsep perasaan negatif terhadap apa yang saya akan hadapi dan apa yang saya alami. Makanya Yesus bilang, melekat. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan.
Dan itulah yang akan kita sampaikan. Coba kita baca 1 Korintus 15. Ayat 2 sampai 3. Ya. Oke. Kita melihat di situ, kita membaca sama-sama jangan balapan. Saya hitung 1 2 3 ya. 1 2 3. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi saya. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Apa dibilang sini? Kristus telah mati. Untuk? Betul. Karena dosa tadi mencengkram di dalam hidup manusia. Kemudian dosa ini ditambah lagi dengan kehidupan benalu-benalu jiwa yang menghancurkan kita. Tapi Yesus bilang, akan aku kubur. Bukan hanya dikubur, disucikan semuanya. Dan kita ditebus dari kuasa dosa. Inilah Paskah itu. Inilah kemenangan itu. Tapi yang dibutuhkan di sana apa? Tetap melekat. Coba kita lihat gambar yang dulu, yang kemarin, yang ada Alkitabnya gambar pohon, bisa ya? Kita lihat di sana. Supaya dosa ini dan juga benalu ini dihancurkan, diperbaiki. Kita harus apa? Sungguh-sungguh hidup dalam iman. Kemudian, apalagi selain iman? Pengharapan. Pengharapan dari siapa? Tuhan yang sudah menyelamatkan. Kemudian, apalagi? Kasih. Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama. Sesama apa? Sesama ranting. Di dalam pokok anggur, jangan sombong. Karena apa? Sama-sama ranting. Sama ranting kok. Mau kaya, mau miskin, ada enggak beda ranting kaya, ranting miskin di hadapan Tuhan? Dibilang di sini apa? Kalau tadi di Yohanes 15, kamu adalah ranting. Coba sama-sama bilang, mengatakan masing-masing, aku adalah ranting. 1, 2, 3. Aku adalah ranting. Sekali lagi, aku adalah ranting di hadapan Tuhan Yesus. Di situ ada enggak ranting besar, ranting kecil? Enggak ada. Ranting. Jadi jangan sombong. Jangan egois. Dibilang kasih. Karena itulah yang menyelamatkan kita. Kasih Bapa. Diberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di surga bersama Tuhan. Luar biasa ya, Bapa sebagai pengusaha, ya, pokok anggur dan rantingnya. Dia berikan kebebasan, dia pulihkan. Melalui apa? Pembersihan. Akhirnya setelah bersih, maka iman yang hidup akan menguasai jiwa kita. Iman yang hidup inilah yang akan mengikis benalu-benalu yang tidak baik itu
benalu-benalu yang sudah mencengkeram itu, atau mental buruk yang sudah mencengkeram itu, atau konsep perasaan yang dulu yang tidak benar itu, itulah yang pelan-pelan mengikis, sehingga kita meyakini benar-benar bahwa Yesus sudah menyelamatkan. Luar biasa. Ya. Coba kita lihat lagi pokok anggur. Ya. Di sana kita lihat, ya, sekali lagi saya jelaskan, tempat ranting tinggal melekat. Ada relasi yang kuat dengan ranting. Itulah yang memberikan ketenangan. Melalui apa? Melekat. Setiap hari membaca kebenaran firman Tuhan, ya. Kemudian meyakini apa yang dibaca itu adalah benar-benar firman Tuhan, janji Tuhan. Menikmati. Kemudian apa? Melakukan setiap hari. Apa yang dibaca, yang didengar, dan diyakini bahwa itu adalah janji Tuhan. Lakukan. Maka di dalam jiwa akan muncul, tumbuhlah iman yang hidup. Mungkin setitik debu, seperti setitik debu. Tapi tiap hari akan bertumbuh, akan bertambah. Dan itulah nanti yang mengikis benalu-benalu yang sudah tumbuh, yang penyakit-penyakit pohon itu tadi. Tapi dosa, kuasa dosa sudah dikalahkan Tuhan ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ya, dibersihkan, diampuni. Tapi dalam perjalanan hidup kita selama kita di dunia ini, perlu dibersihkan setiap hari melalui iman yang hidup, kemauan. Dan kita dipulihkan, keluarga kita akan dipulihkan. Ya, hubungan kita dengan anak-anak kita dipulihkan, hubungan kita dengan pasangan kita akan dipulihkan. Bapak Ibu mau dipulihkan? Hari ini Tuhan bilang, aku sudah memulihkan statusmu, budak dosa menjadi anak Allah. Karena aku udah bangkit. Aku akan memulihkan kehidupanmu, memulihkan rumah tangga, memulihkan hubunganmu dengan anak. Tapi juga harus dari diri sendiri mau membuka diri, melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan, melakukan rekonsiliasi dengan pasangan, melakukan rekonsiliasi dengan anak-anak, melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan iman. Di sanalah terjadi pemulihan sejati. Tuhan akan buat menjadi orang yang sangat luar biasa. Ya, maka dibilang situ Tuhan sudah menang. Dosa sudah dikalahkan. Kita dipulihkan, kita diampuni, kita disucikan. Ya, kita ditebus. Luar biasa ya? Luar biasa? Mau jadi ranting yang menempel? Atau ranting yang dipotong, dibuang, terus masuk? Diapain katanya? Dipotong, dibuang, dibakar. Enggak enak. Tapi kalau ranting yang menempel, apa tadi bilang? Dikasih makan, dipelihara, ya, diberikan kehidupan, diberikan kedamaian. Ya. Yang tidak pernah bisa diberikan dunia. Tapi harus siap dibersihkan, kemudian akan dipulihkan, kemudian akan diberikan hidup yang luar biasa. Asal Yesus yang utama di dalam hidup kita. Yesus yang utama di dalam kehidupan keluarga kita. Yesus yang utama di dalam keseharian kita. Yesus yang utama ketika kita bekerja. Ya, Yesus tetap yang kita utamakan, ya. Tapi kita tetap bekerja, kita tetap sebagai kepala rumah tangga, tetap sebagai ibu rumah tangga, tetap sebagai anak. Tapi Yesus adalah penopang kehidupan kita. Saya minta untuk para singer untuk mempersiapkan diri, kita akan mendengar, nanti kita memujikan satu yang terutama, ya. Masing-masing Bapak Ibu saya mohon untuk boleh merefleksikan kebenaran firman Tuhan itu. Bagaimana kehidupanmu selama ini? Apakah rela dibersihkan? Apakah rela diperbaiki? Apakah mau dipulihkan oleh Tuhan? Dia sudah menjadi
menjadikan dirinya untuk korban yang begitu luar biasa. Ya, kita renungkan dan kita hayati nanti. Singer akan menyanyikan, yang terutama kita berdoa masing-masing dan kita nanti akan menyanyikan bersama-sama. Ya. Biarlah kita masing-masing boleh merenungkan bagaimana Tuhan selama ini. Apakah aku masih menempel di pokok anggur itu? Apakah aku masih tetap di dalam pemeliharaan Bapa? Apakah aku tetap masih menjadi ranting yang baik kepada sesamaku? Apakah aku seringkali menjadikan diriku sebagai ranting yang tidak pernah menikmati lagi hubungan dengan Tuhan? Biarlah kita masing-masing boleh merenungkan. Lagi kita nyanyikan bersama-sama. Biarlah singer tetap menyanyikan, Bapak Ibu boleh merenungkan apakah benar selama ini mengutamakan atau yang utama Yesus. Setiap kita boleh berdoa, setiap kita boleh minta kepada Tuhan, setiap kita boleh mengatakan, aku Tuhan membutuhkan Engkau, aku Tuhan membutuhkan Engkau, keluargaku Tuhan membutuhkan Engkau yang utama di dalam hidup kami Tuhan. Tolong Tuhan, supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh boleh menikmati hadirat Tuhan. Tolong Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita sama-sama Pak Sugiono untuk kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Yesus sudah mati bagi dosa kita.
benalu yang mengganggu kita. Tapi puji Tuhan, pada hari ketiga setelah ia dikubur, dia telah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang melekat kepadanya juga dibangkitkan. Semua kita mengalami kuasa kebangkitan. Rumah tangga Bapak, Ibu, Saudara dan saya alami pemeliharaan Tuhan. Tetaplah melekat kepada pokok anggur itu. Terima kasih Tuhan, betapa hati kami bersyukur kepadamu pagi ini. Di hari peringatan kebangkitan Tuhan, kami boleh mendengar lagi firman-Mu yang mengajarkan kami untuk lebih lagi mengutamakan Engkau daripada yang lain. Kami mau melekat kepadamu, sehingga hari ini, besok, dan seterusnya, kami mengalami kasih dan kuasa kebangkitan. Jemaat GBDI Jajak dan semua kami yang ada diberkati Tuhan Yesus. Dan nama-Mu dimuliakan. Pakailah Bapak Nikon Aritonang bersama Ibu dalam pelayanan dimanapun juga Engkau percaya. Dan nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Semuanya diberkati Tuhan, bisa berkata, amin.